Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan kultur stem cell. Perkenalkan, nama saya Katalingga Armelia. Perkenalkan, nama saya Hilda Herunisa. Perkenalkan, nama saya Elsa Nadira Sandi. Perkenalkan, nama saya Aziz Abdul Rahman. Pengertian kultur stem cell. Kultur stem cell disebut juga sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Pak Bos pada tahun 1980 yang mewajibkan desa menguruskan sebagian tanah sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan jarum, dan tarum. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun. Pada kebun pemerintah yang menjadi semacam pihak. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan mensejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penegas dianugerahi 1839. Kultur stem cell kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UUD Agraria 1870 dan UUD Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Aturan-aturannya. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stem cell. Tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. 2. Pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stem cell dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak dan rakyat yang tidak memiliki tanah akan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari atau 1/5 tahun. 3. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stem cell tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan dan kelebihan hasil produksi pertanian di ketentuan dan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani akan bencana alam seperti bencana alam
dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda dan pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Kritiknya. Kritik dari kaum liberal. Usaha kaum liberal di negeri Belanda agar tanam paksa dihapus telah berhasil pada tahun 1870 dengan berlakunya Undang-Undang Agrariose West. Undang-undang ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan tanah lahan yang dengan jangka waktu paling lama 75 tahun untuk ditanami tanaman seperti karet, kopi, kelapa sawit dalam bentuk sewa jangka pendek. Kritik dari kaum humanis. Kondisi kemiskinan dan pemindahan tanam paksa dan undang-undang agraria ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Edward Dweck Dekker menggunakan nama samaran Multatul di buku karangannya Max Havelaar tahun 1860. Dalam buku itu diceritakan tentang kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda dan Rood van Indie. C.T. van Deventer membuat buku En Erfurt yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda. Dampak-dampak dari kultur stem cell. Dampak pertama yaitu dampak bidang pertanian. Pada masa POC, perkebunan hanya berkisar pada penghasil rempah-rempah. Kepentingan meningkatkan hasil yang menyebabkan kelaparan yang melanda Jawa. Akibat merosotnya produksi beras. Kesadaran pemerintah kolonial akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditas pertanian. Walaupun demikian, setelah pelaksanaan UU Agraria 1870, kegiatan penelitian pertanian dilakukan secara serius. Dampak dalam bidang sosial. Terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah, ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat. Hal ini malah menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya. Dampak dalam bidang ekonomi. Akibat dari adanya tanam paksa adalah timbulnya kerja rodi, yaitu suatu kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Dengan demikian, penduduk dikerahkan melakukan berbagai macam pekerjaan untuk kepentingan pribadi, pegawai-pegawai kolonial, dan kepala desa itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.